Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Judulnya Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Sebetulnya itu adalah Yohanes sendiri. Dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu, yaitu Yohanes itu, berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Saudara sekalian, coba bayangkan akan kejadian itu. Maria Magdalena melihat akan batu itu diambil. Dia pulang ke rumah, dia lapor kepada Petrus, dan dia lapor kepada Yohanes, dan dia berkata, Tuhan, kita telah diambil orang. Mayatnya diambil orang dan tidak tahu diletakkan di mana. Maka Alkitab berkata, dua orang murid ini, yaitu Petrus dan Yohanes, berlari. Kalau Anda membaca di awal, mereka berlari bersama sebetulnya. Mereka berlari bersama, tetapi akhirnya Yohanes ini lari lebih dulu daripada Petrus. Mungkin karena usianya lebih muda dan Petrus lebih tua, napasnya sudah ngos-ngosan, tidak bisa menang dengan yang muda. So yang muda ini yaitu Yohanes lari di depan mendahului Petrus. Yang menarik adalah dia sampai di pintu daripada kubur itu, dan bentuknya adalah seperti gua. Dia hanya menengok ke dalam, tapi Alkitab mengatakan dia tidak masuk ke dalam. Lalu kemudian Petrus menyusul, dan orang ini langsung masuk ke dalam. Bayangkan, yang lari di depan, berhenti di muka kubur, hanya menengok, tapi tidak masuk. Yang belakangan nyusul, dan kemudian langsung masuk. Ketika saya membaca ayat ini, ada pertanyaan dalam hati yang pertama-tama begini. Mengapa engkau berhenti? Engkau sudah lari di depan, engkau sudah mendahului yang lain, engkau lebih awal dibandingkan siapapun, mengapa berhenti? Saya tidak mendapatkan jawaban dari pertanyaan saya mengapa berhenti, tetapi kemudian Roh Tuhan berkata, nak, sesungguhnya dalam kehidupan tidak hanya Yohanes yang terhenti di tengah jalan dan tidak melanjutkan akan langkahnya. Sebenarnya semua muridku di sebuah titik tertentu mereka juga berhenti. Saudara, Tuhan ingin bertanya kepada kita, apa yang membuatmu berhenti? Karena beberapa orang sudah berlari di depan, sudah sekian tahun lebih awal dari yang lain jadi orang Kristen, sudah sekian tahun di depan jadi orang-orang yang melayani Tuhan. Tapi kemudian ketika dia sampai di mulut gua kubur itu,
Dia berhenti seperti Yohanes. Karena ternyata tanpa disadari, banyak orang yang berhenti sebelum dia sampai di titik yang Tuhan inginkan. Apa yang membuat mereka berhenti? Ternyata ada banyak faktor yang membuat orang itu bisa berhenti. Dan Tuhan berkata bukan hanya Yohanes sebetulnya. Semua murid yang lain berhenti. Paling tidak mereka pernah berhenti. Dan hari ini saya akan mulai ajak Anda melihat beberapa dari nama-nama yang disebut di Alkitab. Dan contoh yang pertama yang saya ingin kita lihat adalah seorang bernama Yudas Iskariot. Ini merupakan titik yang menghentikan orang bernama Yudas Iskariot. Yohanes 12 ayat yang pertama, 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus, yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin, perhatikan ya, selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Saya mau ulang sebuah statement Tuhan yang berkata pada ayat yang ke-8, karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Selama bertahun-tahun ketika saya membaca ayat ini, saya membaca dengan sebuah cara berpikir dan pengertian yang sangat ringan sekali. Saya berpikir bahwa ya tentu Tuhan berkata orang miskin selalu ada, sampai sekian puluh abad lagi masih ada orang miskin. Tapi kan aku tinggal hanya beberapa saat, kemudian mati, bangkit, naik ke surga, dan tidak bersama dengan kamu lagi. Tadinya saya membaca hanya dengan pengertian yang seperti itu. Tapi suatu hari Tuhan berkata, baca nak perikop ini, baca lagi. Maka kamu akan ngerti sebetulnya apa yang Yesusmu katakan. Dan saya mau coba jelaskan kepada saudara, ini yang sebetulnya saya tangkap dari hati Tuhan. Dia bukannya membandingkan dirinya dengan orang miskin, seperti yang saya duga sebelumnya. Karena kalau Anda membaca di Alkitab, salah satu nih ya, tanda kerasulan yang harus dibuat oleh Paulus adalah memperhatikan orang miskin. Jadi Tuhan tidak sedang memperbandingkan dirinya dengan orang miskin. Tapi mengapa kalimat ini keluar? Mengapa dia berkata orang miskin selalu ada pada kamu, tapi aku tidak akan selalu ada padamu? Apa maksudnya? Saudara, ketika Yudas melihat minyak narwastu itu dituangkan, maka Yudas berkata, buat apa pemborosan ini? Bukankah itu bisa dijual dan uangnya diberikan kepada orang miskin? Tapi sebetulnya Yohanes berkata, bukan karena dia peduli dengan orang miskin, tapi dia sering mencuri. Maka otaknya Yudas berkata begini, sayang tuh, kalau itu jadi duit, persembahkan dong ke Yesus. Nanti yang nyimpen siapa? Yudas kan? Yang bisa nikmati, nyolongin siapa? Yudas juga. Saudara ngerti itu? Mengapa dia berkata harusnya diberikan kepada orang miskin? Itu karena
kalau sampai dijual, uangnya akan dipegang oleh Yudas. Dan Yudas bisa mengambilnya sesuka hatinya. Saudara, lalu Tuhan berkata kepada Yudas, biarkan. Dan sejauh yang saya tahu itu pertama kali Tuhan mengkonfrontasi Yudas. Dan dia berkata, biarkan. Orang miskin selalu ada pada kamu, tapi aku tidak selalu ada dengan kamu. Sebetulnya Tuhan mau berkata begini, Yudas, soal duit ya, soal duit selalu ada, tapi belum tentu kamu memiliki dan punya aku selamanya. Anda bisa ngerti itu? Dia berkata, engkau peduli dengan orang miskin, Tuhan ngerti hatinya. Sebetulnya kamu hanya peduli duitnya, duit yang untuk dirimu sendiri. Dan dia berkata, itu gampang selama kamu hidup. Jangan khawatir Yudas, selalu ada duit yang kau kejar, itu selalu ada, tapi belum tentu engkau punya aku selama-lamanya. Saudara, Tuhan mau berkata begini, kalau engkau tidak pernah takut kehilangan aku, yang kau pedulikan hanyalah takut tidak punya uang. Kalau hidupmu itu adalah hidup Kristen materialistis, ketakutanmu terbesar bukan karena aku meninggalkanmu, tapi kalau uang meninggalkanmu, itu akan menghentikanmu di suatu saat. Dan kalau Anda membaca kisah ini, pernyataan Tuhan itu menghentikan Yudas. Baca di Injil yang lain, segera dia pergi ke para imam kepala, ahli Taurat, dia berkata, aku akan serahkan Yesus kepadamu. Beri aku duit. Yudas memilih takut kehilangan uang daripada takut kehilangan Yesus. Saudara perhatikan kan? Di rumah Anda baca lagi ya. Ada yang aneh sekali. Tiap kali Tuhan Yesus berdoa, dia nggak pernah teriak Allah, nggak pernah. Dia teriaknya apa? Bapa. Sampai di Taman Getsemani ini, ketika dia nawar, dia berkata, ya Bapa, sekiranya mungkin cawan ini lalu daripadaku. Dia panggil Tuhannya itu Bapa, dan memang itu Bapaknya. Ketika dia mati, ketika dia mintakan ampun, dia teriak, dia berkata Bapa. Ketika dia menyerahkan nyawanya, dia berkata Bapa. Hanya satu kali dia berkata Allah. Kapan itu? Ketika dia teriak, mengapa engkau meninggalkan aku? Rupanya itu membuat kegentaran paling besar dalam hidupnya. Dan saya mau berkata buat saudara, hidup orang Kristen, anak Tuhan, pelayan Tuhan, kalau itu bukan merupakan ketakutanmu yang paling besar, satu hari engkau bisa terhentikan. Tapi kalau itu merupakan ketakutanmu yang paling besar, dan engkau berkata ketakutanku yang paling besar adalah kalau engkau meninggalkan aku, engkau jadi orang Kristen yang tak terhentikan. Yudas berhenti karena dia memilih tidak takut kehilangan Tuhannya, tapi dia takut kekurangan duit, saudara. Dan hari ini berapa banyak anak Tuhan yang sebetulnya hidupnya seperti itu. Saya teringat pergantian tahun dari tahun 2006 ke tahun 2007. Sebagian besar dari saudara mungkin masih ingat hari-hari itu. Kita baru selesai dengan acara bahtera di akhir tahun setelah Natal. Dan pada waktu itu kita memutuskan kita buat ibadah tutup tahun, pergantian tahun. Saya punya satu kesalahan fatal. Dan Tuhan didik saya. Seharusnya saya tanya Tuhan, apa yang engkau mau dengan pergantian tahun itu? Saya baru sadar belakangan ketika pergantian tahun itu masa raja-raja berperang sebetulnya dan memperluas akan wilayahnya. Bukan masa raja-raja berpesta. Ganti daripada tanya Tuhan,
Saya berpikir begini, wah sudah letihlah. Dengan acara yang begitu banyak, semua lelah. Saya berpikir, mari buat yang sedikit santai dan rileks. Kalau Anda masih ingat, kita izinkan banyak orang buka jualan di luar, sehingga gereja ini kayak pasar malam, pasar Tiban, saudara. Penuh, ada yang jual ini, jual itu, jual ini, dari ujung ke ujung, sampai ke parkiran. Lalu kita buat pesta kembang api, kalau Anda masih ingat itu 2006 ke 2007. Apa yang jahat dari itu? Tidak ada. Yang salah adalah bahwa seharusnya saya tanya Tuhan, di masa pergantian tahun seperti itu, apa yang harus dibuat? Yang saya buat yang konyol sekali. Saya berpikir kita rileks sebentar lah. Justru itu di pergantian tahun. Saya tidak tahu apakah Anda merasakan dan ingat, atau Anda berkata, enggak ada bedanya Pak, itu paling gawat saudara. Saya masih ingat betul, ibadah pergantian tahun itu, tidak ada hadirat Tuhan sama sekali, enggak ada. Kebaktian saya berkata garingnya luar biasa, dicoba diajak nyembah tidak bisa, enggak ada hadirat Tuhan. Toh bagaimanapun kebaktian sudah dimulai, harus selesai dan harus diselesaikan. Lewat jam 12 selesai, ibadah selesai, jemaat semua keluar, pada beli makanan, pesta kembang api, saya masuk ke belakang. Saya bahkan tidak lihat sama sekali yang di luar seperti apa. Sebab begitu turun dari mimbar, sebenarnya hati saya gemetar sekali. Saya takut sekali hari itu. Saya bilang, Tuhan, apa yang bakal terjadi di tahun 2007 ini kalau aku mengawali dengan sangat buruk dan terbukti Engkau tidak ada sepanjang ibadah hari ini? Saya takutnya luar biasa. Saya tanya Tuhan dan Tuhan diam. Dan seringkali kalau kita tidak menyukakan hatinya, Dia tidak mau bicara dengan kita, Dia tidak akan bicara. Saya tungguin sampai 2:30. Saya berharap ketika saya di belakang sendirian, Roh Tuhan akan menyapa saya, hadiratnya akan kembali. Tapi saya tunggu sampai pagi dan tidak terjadi apa-apa, saudara. Saya belum pernah mengalami ketakutan seperti hari itu. Saya ngeri sekali. 2:30 saya pulang, saya tidur. Pagi saya bangun, gemetar hati saya. Dan saya sempat berdoa begini, Tuhan, kalau Engkau meninggalkan aku dan Engkau meninggalkan gereja ini dalam hitungan waktu yang sangat singkat, habis sudah semua, finish. Setan akan bersorak-sorai, pengikutnya akan senang, berkata, habis satu lagi. Dan saya berkata, itu pasti terjadi. Saudara, saya ini tidak seperti yang Anda pikir seringkali. Saya punya catatan khotbah nih. Saya nggak bisa buka sembarangan dan khotbahkan lagi. Aneh sekali. Saya ini kalau baca Alkitab, kalau Tuhan tidak buka nih, maka sama dengan banyak orang Kristen lain. Tiba-tiba kayak tulisan flat mati. Nggak bisa. Ini bukan soal kefasihan bicara. Ini soal Tuhan yang bicara. Kemudian saya tangkap yang Dia mau, dan saya cerita dan bagikan kepada saudara. Jadi jangan pernah berpikir ini orang khotbah begini, khotbah begitu. Saya bisa baca lagi catatan khotbah saya yang kemarin, and it means nothing. Bisa flat mati. Saya tidak pernah sekolah teologi, tidak pernah diajar ilmu berkhotbah. Yang saya tahu cuman ketika saya baca dan Roh Tuhan menghidupkan jadi sebuah pewahyuan, itu yang saya bisa ceritakan kepada saudara. Dan pagi itu saya bilang begini, Tuhan, kalau Engkau selesai dengan aku, bawa pulanglah. Karena buat apa hidup? Hanya bekas disertai Tuhan. Hidup saya ini ngadepin banyak tantangan seringkali, tapi tidak ada yang menakutkan saya seperti hari itu. Saya beritahu, saya undang beberapa teman yang saya bisa kontak. Saya juga tidak ingin ganggu terlalu banyak liburan mereka. Tanggal 1 Januari 2007,
Saya bilang, ayo doa yuk. Kami doa di green room, tidak ada kursi sama sekali. Karena emang gedung ini belum selesai. Kami duduk di bawah, mencoba menyembah Tuhan. Gak ada hadirat. Saya berpikir habis saya. Saya berpikir ini gereja akan habis. Saya ingat Saul. Ketika Tuhan tinggalkan dia kerasukan setan. Saya ingat Simpson. Ketika Tuhan tinggalkan dia, cuman jadi pelawak. Hari itu saya ketakutan sekali. Tidak banyak orang yang tahu, tapi itu kegentaran yang paling besar dalam hidup saya. Dan Tuhan juga tidak bicara apa-apa. Hanya tiba-tiba, saudara, di tengah-tengah kami duduk coba nyembah dan tidak ada hadirat lagi, dia muncul mendadak dan beri saya penglihatan. Dan dari visi dan perintah itulah 2007 bukan tahun kehancuran, tapi awal sebuah kegerakan besar. Di tahun itulah kita mulai dengan anak raja. Saya mau bersaksi buat saudara dalam catatan kami, 4 tahun terakhir kami baptis sudah lebih dari 10.000 orang yang kita baptis di gereja ini. Dan itu dimulai dari 2007. Kalau Anda tahu, rumah singgah dibuka tahun itu. Sekolah dibuka Juli 2007. Lembaga pelatihan kerja di tahun itu, LBH dibuka di tahun yang sama. Ada begitu banyak departemen Tuhan tambahi dengan gila-gilaan. Sampai dapur umum juga dimulai tahun yang sama. 2007 tiba-tiba berubah jadi sebuah tonggak awal kegerakan sampai dengan hari ini. Buat saya ini sebuah pintu terbuka yang luar biasa. Saya melihat Tuhan itu aneh sekali kerjanya. Dan kita bersyukur, itu artinya sesuatu yang ajaib sedang terjadi. Saya lihat Tuhan sedang membuka begitu banyak. Dan selalu saya berkata tonggaknya dimulai dari 2007. Dan hari itu Tuhan berkata kepada saya, karena ketakutanmu terbesar adalah kalau aku tinggalkan engkau. Tuhan berkata, aku tahu hatimu, Nak. Aku tahu hatimu. Belakangan Tuhan baru berkata, kamu tahu di mana kesalahanmu. Sebab itu bukan saat pesta ketika pergantian tahun. Dan dalam panggilanmu engkau tidak mengerti itu tuh sebuah kesalahan fatal. Yang membuat aku satu langkah mundur. Tapi aku tidak meninggalkanmu. Dan aku mau lihat hatimu. Apa yang paling kamu takutkan? Apakah engkau takut dengan yang lain? Apakah engkau takut kalau aku undur dari hidupmu? Saudara tahu, Tuhan kita itu punya perasaan. Dan perasaannya sangat peka dengan semua sikap hati kita. Kalau ketakutan terbesar kita adalah, Tuhan jangan pergi dariku. Sebetulnya itu juga dimiliki oleh Daud. Di Mazmur 51 dalam pertobatannya dia berkata, jangan kau buang aku dari hadiratmu, dan jangan ambil rohmu yang kudus dariku. Sebab dia tahu, Saul pernah kehilangan roh Tuhan, yang menggantikan adalah setan sendiri. Sebenarnya saudara, kalau Anda memiliki Tuhan, engkau memiliki segala-galanya. Kalau engkau tidak punya Tuhan, engkau tidak punya apa-apa. Yesus berkata, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saya harap bukan hanya sebagai slogan buat kita. Percayalah, itu sebuah realita. Kalau Tuhan berhenti, kita habis. Karena itu Musa, pernah Tuhan berkata, Musa, aku akan tetap berikan tanah Kanaan kepadamu, karena aku sudah janji, aku sudah sumpah.
Dan Tuhan berkata, aku akan utus malaikat berjalan di hadapanmu, menghalau semua bangsa-bangsa itu. Tapi aku tidak akan jalan bersama dengan engkau. Nanti kamu mati. Sebab orang Israel tegar tengkuk, seringkali membuat Tuhan murka. Musa ditawari tanah perjanjian. Musa ditawari bantuan pasukan malaikat untuk menghabisi semua suku. Tapi Musa berkata, kalau engkau tidak bersama denganku Tuhan, kalau engkau tidak berjalan bersamaku, jangan suruh kami pergi. Dan Musa berkata, sebab yang membuat kami dibedakan dengan bangsa lain ialah karena engkau berjalan bersama dengan kami. Hidup kita tidak ada bedanya, saudara, dengan yang lain. Kalau tidak ada Tuhan yang bersama dengan kita. Jangan salah membaca indikasi di luar. Jangan salah membaca soal, oh ini orang berkarunia, oh ini orang punya bakat ini. Saya berkata, semuanya tidak ada gunanya. Kalau Anda punya komputer yang canggih, dengan segala kemampuan di dalamnya, tapi kalau nggak ada listriknya, semuanya hilang, nggak ada gunanya, saudara. Anda pencet-pencet apapun, listrik mati, nggak ada gunanya. Tidak ada power yang ngalirin itu. Semua yang tersimpan di hidupmu habis. Kalau Tuhan berhenti, kita habis. Kalau kita disertai Tuhan, kita jadi orang yang tak terhentikan. 2 Korintus pasal 3 ayat yang kelima, Rasul Paulus mengungkapkan sebuah pernyataan yang penuh kerendahan hati. Dia berkata, dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup, kami tidak bisa untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Dia berkata, kami nggak bisa mengatakan ini pekerjaan kami, tidak. Dia berkata, kesanggupan kami adalah pekerjaan siapa, saudara? Allah. Tidak pernah ada orang bisa mengklaim berkata, karena akulah Holy Stadium dibangun. Kalau ini jadi karena pekerjaan Allah. Tidak ada orang bisa mengklaim, jiwa-jiwa ini hasil penginjilanku. Tidak bisa. Sebab Tuhanlah yang menyelamatkan saudara, yang membawa Anda ke tempat ini. Dengan semua yang kita kerjakan, biar tidak ada satu orang pun yang salah membaca indikasi. Kalau kita berhasil, lebih tepatnya kalau ada hasil dari pekerjaan kita, itu bukan karena pekerjaan kita, tapi pekerjaan Allah. Kalau Allah tidak bekerja, tidak ada keberhasilan. Semuanya akan berhenti dan semuanya akan mati. Kalau roh manusia meninggalkan tubuhnya, dalam hitungan jam dia sudah akan membusuk, saudara. Anda mengerti itu? Kalau roh Tuhan keluar dari gerejanya dan meninggalkan kita, dalam hitungan jam kita juga membusuk. Heran sekali, ada orang yang masih merasa, saya berkarunia, saya punya ini, saya bisa begini. Berhenti jadi orang Kristen GR, saudara. Itu GR. It's not you. Bukan Anda. Kesanggupan kami, pekerjaan Allah. Kalau Allah berhenti bekerja di dalam dan lewat kehidupan kita, kesanggupan kita tidak ada dan kita berhenti. Tuhan berkata kepada Yudas, orang miskin,
Yang tadi kau katakan, kalau terang-terangan dia berkata, duit yang kau selalu takutkan itu Yudas, jangan khawatir, selalu ada. Tapi aku tidak selalu ada bersama-sama dengan kamu. Dan dalam hitungan yang sangat singkat, betul-betul mereka terpisahkan. 30 keping perak yang dipegang pun dia kembalikan, dia lemparkan lagi. Dan dia gantung diri, dia mati. Dia kehilangan Tuhan selama-lamanya. Ketika dia memilih untuk berkata, aku lebih khawatir kalau aku kehabisan uang Tuhan, Yudas terhenti. Dan dia terhenti selama-lamanya. Orang yang memiliki Tuhan, dia memiliki semuanya. Orang yang kehilangan Tuhan, seperti roh manusia diambil dari tubuhnya, dalam hitungan jam akan membusuk. Saudara, Anda di sini bukan karena tetesan darah saya. Engkau di sini karena darah Yesus. Engkau hidup karena pengorbanan dan karena Yesus. Tiap kali saya mendoakan saudara, saya hadapkan engkau kepada Tuhan. Dan saya berkata, ini milikmu Tuhan, ini milikmu. Siapapun yang berbuat jahat terhadap milikmu, berhadapan dengan pemilik yang sebenarnya. Siapapun yang mencoba merusak hati dan hidupmu, tahukah Anda itu berhadapan dengan Tuhan pencipta yang luar biasa. Jangan pernah takut apapun. Engkau punya Tuhan yang hidup dan bukan Tuhan yang mati. Orang boleh mencoba merusak hatimu dengan semua perkataan dan racun apapun. Saya mau berkata, selama engkau berkata aku tidak akan kehilangan Tuhan, tidak akan pernah berakibat dalam hidupmu. Sebab engkau dicintai Tuhan. Yesus yang mati buat saudara. Jangan pernah engkau tidak takut kehilangan dia. Ingat, sekali kita kehilangan dia, we are finished. Kita habis. Tapi kalau Immanuel itu ada bersama kita, Anda akan dibedakan dengan yang lain. Amin, saudara. Tutup Alkitabmu. Ingat yang tadi saya katakan, di saat dia berteriak, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan panggil bukan Bapa, tapi Allah. Dia rendahkan dirinya. Oleh karena dia sadar kehilangan Tuhan adalah kehilangan segala-galanya. Kiana patas syukurus sikini katana, kiakara shikini kata korumushit, nahashikiri kata santa karama, kiana hata sora mata kayana, kiaka sukuru shikiaranama. Kiana haso karamata kanime, nikah sukoyono takainime. Tuhan, kiarata sikiarana mata, kianata kosokoromo sikiarana ma, nikah yanata seneke nekana, nikah rashi kaya mahanta. Nishi kana mata kurana mahante, nihi yahanarunu, sikara mahayana, sekirena, kiahasi, kiara nahasi naharama. Yahase
Ya Hei Naharo Ya Rahaso Nirahasi Ya Rahase Naraha Ya Rahaso Nikarasi Nahare Nahara Ya Naharo Raha Naharamu Nahayahara Hayahe Ya Narano Ya Naramo Rahasi Nahaya Raha Mika Nara Nara Lara Shina Ya Tuhan, ya Tuhan, jangan pernah pergi dari hidup kami. Jangan pernah ambil Roh-Mu yang kudus dari kami, Tuhan. Jangan pernah berpaling dari kami. Oh, Riasata Karsi, Tuhan, 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 Tuhan. Ya Nara Narama Kia Hasikayana Shika Narahasi Oh Rahasakayana Maralarana Hae Oh Rahasi Naharama Yaraho Natakara Marahana Hayaro Biar kami terus hidup di hadirat dan perkenanan-Mu. Jangan buang kami dari hadapan-Mu, Tuhan. Biar kami hidup di hadapan-Mu, hidup di hadirat-Mu, hidup di anugerah-Mu, hidup di perkenanan-Mu, Tuhan. Yeraso rahasiere Takaro si kalau Kain saja begitu ketakutan terbuang jauh dari hadirat Tuhan. Kalau Kain yang begitu jahat, iri dan kemarahannya membuat dia membunuh adiknya sendiri. Ketika dia diusir Tuhan, dia teriak, dia takut karena terbuang jauh dari hadirat Tuhan. Betapa sering kita lebih bebal dari dia. Kita lebih takut dengan yang lain. Hanya satu, takut kepada Dia. Takut. Satu langkah
setelah 2 langkah dia undur dari kita, habis. Tuhan, kiarata hashiki shika kiarana rabata sikira kato syukurotoka kiana hasi naramakaya kiara hasona takayini makata kiani hasan tiara rama shikira hatayana. Beberapa orang hatimu sudah jauh dari Tuhan. Beberapa bahkan sudah lama Anda tidak menyembah Tuhan. Beberapa saudara kering dalam. Kau tidak lagi merasakan akan keindahan dan keintiman Tuhan. Saya ingin beri waktu Anda datang, bawa hati dan hidupmu balik ke Tuhan. Datang ke Tuhan. Kiarata sekiara kata santa karanama. Mari ambil beberapa menit, balik ke Tuhan, balik ke Tuhan. Engkau yang belum pernah undang Tuhan dalam hidupmu, lari ke depan, kembali kepada Yesus. Kiara shikara narata sikini katakan. Kiara hasi karamata sikana hataku. Kalau ketakutanmu bukan ketakutan ditinggal dia, kau takut tidak punya uang, kau takut reputasi, kau takut nama baik, Anda dalam masalah sebetulnya. Ya shikara nama. Ambil waktu, teriak ke Tuhan, teriak ke Tuhan. Ini akan jadi hari yang mengubah hidupmu. Saudara yang mengikuti lewat internet, lewat radio, di tempat masing-masing, datang ke Tuhan, saudara. Bereskan dengan Tuhan, bereskan dengan Tuhan, bereskan dengan Dia. Berapa orang mungkin kau dikecewakan orang lain. Ini waktu hidupmu kembali kepada Tuhan, berbalik kepada Dia. Kiara kata shikirinata, sikarana kata sotokoromoto. Saya merasa masih ada beberapa orang Anda sedang menahan tarikan roh Tuhan hari ini. Kau berkata, aku bisa doa di tempatku masing-masing. Tapi kalau Anda diundang Tuhan, hanya dengan beberapa langkah, kenapa kau tidak hampiri Dia? Kiara shikirine kata hampiri Dia. Karena hanya beberapa langkah, dan temukan lagi akan kehangatan cintanya, kehangatan kasihnya. Temukan lagi akan first love-nya. Ada orang-orang yang sudah pernah berlari sangat jauh dengan Tuhan, tapi engkau sadar hari ini, Tuhan, aku sudah berhenti. Aku sudah berhenti, bahkan orang-orang lain yang di belakangku sudah mendahului aku. Ayo lari lagi, saudara, lari lagi. Lari lagi, lari lagi, lari lagi. Sebab di dalam tempat kubur itu kau akan melihat sebuah tanda yang ajaib. Lari, 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 lari lagi. Jangan biarkan dirimu dihentikan oleh siapapun dan apapun. Cintanya besar, cintanya besar. Kiara hasina ramata kaya rara. Kiara sira kamayalo. Kiara hasona hatakaya.
nara mikarolo raha nehere naramo sikerena naramato rahasi ya nahasi kiara naro sika ya rahaso ya jangan biarkan apapun membuat tawar hatimu. Ambil beberapa menit sembahyang, teriak ke Tuhan, teriak ke Tuhan. Kita bersyukur punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hidup dan bukan Tuhan yang mati, Tuhan yang bicara kepada anak-anaknya, Tuhan yang mengungkapkan hatinya kepada mereka yang dicintainya, Tuhan yang tidak pernah tertidur, Tuhan yang menjagai kita, tapi Tuhan yang menganugerahi kita, sekaligus Tuhan yang mendidik kita, Tuhan yang menyempurnakan iman kita, Tuhan yang membuat kita pada akhirnya mencapai garis akhir dan selesaikan apa yang harus diselesaikan. Yohanes berhenti di mulut gua, dan Petrus yang di belakang bisa mendahuluinya dan masuk. Saudara sekalian, memang Yesus pernah memperingatkan, yang terdahulu jadi terkemudian, yang terkemudian jadi terdahulu. Tapi itu bukan sebuah keputusan, itu sebuah peringatan. Itu sebuah peringatan. Setiap kita dipanggil dengan sebuah destiny, dengan sebuah panggilan Tuhan yang jelas. Semua kita punya destiny. Tuhan tetapkan sebuah rencana yang luar biasa. Tuhan menetapkan yang namanya penetapan ilahi dalam hidup kita, dan Dia berkata, ini destinimu nak, kesini seharusnya engkau mencapai. Saya ingat waktu kantor kita masih kecil sekali di Imam Bonjol, dan itu merupakan kantor Yayasan Keluarga Sangakala. Ada satu hiasan yang lama sekali dipasang di situ, bertahun-tahun. Sejauh yang saya ingat, hiasan di kantor itu gambarnya cuma satu itu. Dan karena itu bertahun-tahun, saya masih ingat jelas sekali dalam memori saya. Tulisannya bagus sekali. Ingat, semua kita itu punya destiny, punya takdir masa depan, punya apa yang Dia rencanakan. Tapi di gambar itu ada tulisan menarik, dengan tulisan begini, destiny is a choice. Takdir masa depan kita itu sebetulnya juga sebuah pilihan. Kalau kita memilih untuk dihentikan, Anda akan berhenti. Kalau kita memilih jadi di unstoppable, yang tak terhentikan, Anda tak akan terhentikan. Yudas berhenti karena ketakutannya kehabisan uang, lebih daripada takutnya kehilangan Tuhan. Kalau kita hanya takut kalau Tuhan meninggalkan kita, kita akan jadi umat yang tak terhentikan. Kita akan lari, kita akan lari, kita akan lari, dan kita mencapai apa yang Tuhan mau. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kiana mata syukur sikini katakan, kiana hasikara mataku sikini, kiana hata surah hata salah. Dan Tuhan, demi nama Tuhan Yesus, apa yang kami terima dimeteraikan hari ini, tidak ada yang terhentikan, semua akan selesai sampai finish. Amen. Sampai mencapai garis akhir, tak terhentikan. Dan semua blessing yang terbaik turun dalam hidupmu di dalam nama Yesus. Engkau Tuhan yang luar biasa,
Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang dahsyat. Hidupmu diberkati Tuhan. Engkau di atas dan bukan di bawah. Engkau kepala dan bukan ekor. Engkau bukan meminta-minta pinjaman, tapi Engkau memberi pinjaman. Engkau jadi generasi yang tak terhentikan, di unstoppable. Itu bagianmu. Lari sampai garis akhir. Tuntaskan yang Tuhan mau. Bawa lawatan sampai ke ujung dunia. Hidupmu diberkati, jadi berkat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus yang percaya berkata,